Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz di acara edukasi bersama Amarket. Rekan trader semuanya, tak henti-henti Amarket selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kita memberikan edukasi agar setidaknya rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading ada sedikit ilmu. Oleh karena itu, kami berbeban berat untuk memberikan edukasi buat rekan trader. Walaupun edukasi ini kalau saya mau bilang ya sangat simple buat rekan trader, dan memang kami ingin supaya para trader, terutama trader pemula, harus mengetahui kondisi dasar dari trading dulu. Bisa memahami penggunaan indikator, bisa memahami fundamentalnya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami hadir untuk rekan trader. Oke rekan trader, untuk edisi edukasi kali ini kita akan sedikit menggabungkan beberapa indikator, dan dari penggabungan beberapa indikator tersebut bisa membuat kita untuk melihat pasar dalam trading. Oleh karena itu, pada edisi edukasi ini kita mengambil tema tentang cara melihat peluang pasar dengan menggunakan indikator MACD atau Moving Average, ya, konvergen dan divergen, serta Relative Strength Index atau RSI. Kalau kita lihat rekan trader, dua indikator ini adalah termasuk, kalau saya bilang ya, indikator 1000 umat karena selalu digunakan oleh para trader dalam bertransaksi. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya karena dengan menggunakan indikator tersebut kita bisa mengetahui bagaimana peluang untuk masuk ke pasar atau bagaimana peluang untuk keluar dari pasar trading yang kita lakukan. Bagaimanakah cara penggabungannya? Mari coba kita langsung masuk aja ke platform rekan trader. Kita coba lihat bersama-sama. Nah, rekan trader bisa lihat. Nah, di sini kalau rekan trader lihat ya, di platform sekarang saya telah menggabungkan antara indikator RSI dan indikator MACD, ya sudah jelas ini. Dan kalau rekan trader lihat, indikator RSI dan indikator MACD ini sangat populer di kalangan momentum indikator yang digunakan dalam trading, ya. Apabila dikombinasikan antara moving average dan RSI, minimal dia akan membantu trader untuk melihat peluang trading dan memaksimalkan risk manajemen dari trading kita. Walaupun rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa RSI dan MACD ini dia memiliki fungsi yang berbeda, walaupun dia mirip ya, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda dalam melihat peluang. Nah, dari perbedaan inilah yang menjadi indikator ini apabila digabungkan akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita coba lihat, kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita lihat dulu indikator MACD. Moving Average Convergence Divergence. Namanya juga Moving Average, jadi MACD ini dia pada prinsip dasarnya dia juga dibentuk dari pergerakan Moving Average. Terus dilihat dari konvergen dan divergence-nya, disitulah kita bisa mendapatkan sinyal untuk melakukan transaksi. Jadi kalau rekan trader lihat di platform, histogram dari MACD memiliki representatif visual yang bisa menunjukkan tren. Nah, kalau rekan trader lihat dengan jelas ya di sini ya. Nah, ini kan histogram ya. Dari histogram ini rekan trader sebenarnya dia bisa menentukan momentum yang terjadi. Pada prinsipnya kalau rekan trader lihat ini di garis tengah ya. Di atas kan kebanyakan hijau dan di bawah ini adalah merah. Kalau seumpamanya dia berada di atas 0, di tengah ini kan 0 nih 0 ya. Nah, di tengah ini 0. Kalau dia berada di atas 0, artinya momentum yang sedang terjadi memiliki tendensi untuk menguat. Sedangkan apabila dia berada di bawah 0, artinya momentum yang terjadi di atas 0. Nah, ya rekan trader ya. Sedangkan ini di bawah 0. Ini di bawah 0. Nah, coba kita lihat. Nah, ini di bawah 0. Dari sini sudah bisa jelas bahwa ini adalah bagaimana momentum yang sedang terjadi dan ditunjukkan oleh histogram tersebut.
Rekan trader lihat di saat dia berada di bawah atas nol, di sini dia memiliki tendensi yang kuat bahwa penguatan sedang terjadi. Ya. Sedangkan kalau dia di bawah nol, di sini rekan trader lihat pelemahan sedang terjadi. Dia menunjukkan momentum, ya. Itu harap diperhatikan oleh rekan trader sebelumnya, ya. Nah, dan selanjutnya rekan trader, kalau rekan trader lihat antara garis biru dan garis orange ini, nah rekan trader lihat yang garis biru itu adalah EMA, exponential moving average, dan standarnya adalah EMA 26. Karena memang standar dari MACD ini kalau rekan trader lihat sudah sangat jelas di sini dia menunjukkan EMA 26, ya. Dan garis sinyalnya itu adalah 12. Nah, sedangkan makanya rekan trader lihat di sini yang warna, sabar saya garis lagi. Nah, ini yang warna biru ini adalah EMA 26 dan yang warna orange ini adalah garis sinyal yang terjadi. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, kalau rekan trader lihat tadi saya sudah bilang bahwa jarak antara EMA yang bergaris biru dengan signal line atau garis merah, ya garis orange, ya, berkorelasi terhadap momentum harga. Jadi kalau rekan trader lihat makin besar antara kedua jarak ini, makin besar pula kekuatan trennya. Makin besar, rekan trader bisa lihat semakin besar, ya. Ini kalau ini dia semakin besar, ya, artinya trennya ini semakin kuat. Kalau semakin kecil, ya, kalau rekan trader lihat, ya, ini kan besar nih. Ini artinya trennya semakin kuat. Kalau semakin kecil, nah rekan trader lihat, ya, ini kan semakin besar, ya. Nah, artinya kalau seumpamanya dia semakin besar, nah artinya kan kekuatan trennya ini kuat banget nih. Tapi kalau dia semakin kecil, artinya kekuatan trennya semakin lebih kecil, ya. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kedua garis MACD itu bertemu dan menyilang satu sama lain, ini menjadi indikasi perubahan momentum, ya. Kita berbicara tentang MACD, ya. Jadi apabila dia terjadi persilangan, artinya momentum segera berubah. Sudah sangat jelas ini. Misalnya sini, ini rekan trader bisa lihat, ya. Di sini. Nah, kalau rekan trader lihat di sini bagaimana ini momentum dia bersilang. Nah, ya di sini, ya. Dia bersilang. Itu, ya. Di sini setelah dia bersilang, rekan trader lihat bagaimana momentum ini berubah. Yang tadinya momentum dia sedang mengalami penguatan, momentumnya berubah menjadi pelemahan atau bearish. Jadi setiap kali persilangan di sini, kalau rekan trader lihat dengan jelas, ya, ini saya mungkin pakai garis tren aja. Nah, ini ada terjadi persilangan di sini, dan di situ juga rekan trader bisa lihat bahwa momentum ini sedang terjadi, ya. Dari yang tadinya momentumnya pelemahan, dia naik dan dia berubah momentumnya ini dia berada di atas nol. Yang tadinya di bawah nol, nah dia sekarang berubah di bawah nol dan dia ditandai oleh titik persilangan antara EMA 26 dan garis sinyalnya. EMA 26 yang berwarna biru dan garis sinyal yang berwarna oranye. Nah, di sini, ya, rekan trader, ya. Ini pada prinsipnya ini adalah prinsip dasar dari MACD. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan momentum atau titik persilangan, titik perselingkuhan, kata saya, nah, para trader bisa menggunakan kesempatan ini untuk exit atau untuk masuk dalam posisi trading rekan trader semuanya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Oke, tadi adalah MACD, Moving Average Convergent Divergent. Sekarang, bagaimanakah untuk RSI? Untuk RSI, kita bisa lihat bahwa RSI ini tidak hanya untuk mengukur momentum, tapi juga dia menunjukkan momentum melalui pendekatan analisa yang berbeda. Kita bisa mengidentifikasikan kesempatan trading ini dengan kita menggunakan posisi di saat dia berada di
overbought atau zona jual, jenuh jual, jenuh beli, atau oversold adalah zona jenuh jual. Dia berada di atas 70 overbought, di bawah 30 oversold. Nah, kalau rekan trader lihat dalam kondisi overbought, ya, RSI ini akan menunjukkan bahwa kenaikan sudah jenuh. Ya, dari sini kan sudah sangat jelas ya rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat, ya sudah sangat jelas. Ini adalah ini daerah ini ya. Ini kan di atas 70 ya. 70 ke atas ini, sabar, ini mungkin saya harus pindahin dulu kali ya. Oh enggak, biarin aja. Ini di atas 70 adalah overbought dan di bawah 30 adalah oversold. Jadi pada prinsipnya kalau sudah berada di jenuh beli, ya, nah itu adalah overbought. Dia sudah berada pada titik di mana pembelian sudah berada di titik yang paling tertinggi, ya. Nah, kenaikan harga sudah jenuh, harganya udah naik, kemungkinan akan terkoreksi. Sedangkan apabila dia di oversold, RSI akan memberikan sinyal kepada trader untuk segera bereaksi. Sebab penurunan harga sudah berada di puncaknya, dia sudah turun dan tidak lama lagi akan terjadi koreksi pembalikan arah. Overbought atas, oversold di bagian bawah. Oleh karena itu rekan trader, kedua indikator ini bisa melihat peluang pasar melalui metode yang berbeda. Tapi pada prinsipnya keduanya ini bisa bekerja sama-sama dan bisa memvalidasi sinyal satu sama lain. Inilah yang kalau saya mau bilang bahwa apabila kita menggabungkan antara dua indikator ini bisa membuat kita sebagai seorang trader akan lebih yakin lagi ketika misalnya MACD dan RSI menunjukkan suatu sinyal trading, kita bisa bungkus dan kita bisa mengambil posisinya. Selanjutnya, rekan trader, tadi kita udah melihat tentang mekanisme MACD dan mekanisme RSI. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menggunakan dua indikator ini. Jadi setelah kita menggabungkan antara MACD dan RSI ini, bagaimana caranya dari penggunaan dua indikator ini bisa menghasilkan suatu sinyal trading yang sangat luar biasa. Sebenarnya sangat mudah rekan trader. Caranya adalah kita rekan trader bisa lihat kita menggunakan indikator RSI dan MACD ini adalah untuk tadi sudah jelaskan untuk mencari momentum. Jadi jika salah satu yang memberikan sinyal momentum, kita lihat apakah indikator yang lain juga serupa. Jadi kita mencari titik persamaannya di saat satu indikator telah menunjukkan momentum yang baik dan benar, kita melihat lagi indikator lainnya. Kalau MACD sudah memberikan momentum, apakah RSI juga memberikan momentum? Nah, oleh karena itu caranya adalah kita membuat penyamaan antara dua indikator ini, dan apabila dua indikator ini memberikan sinyal yang sama, artinya itu adalah peluang yang baik untuk kita mengambil posisi. Selanjutnya, bagaimanakah caranya? Ya caranya kita akan melihat dua indikator ini rekan trader. Bagaimanakah caranya? Ya sudah barang tentu. Kita melihat momentumnya. Momentumnya itu adalah kita melihat MACD. Apakah titik perselingkuhannya, perpotongannya sudah terjadi? Dari situ akan menunjukkan momentum. Plus kita lihat apakah RSI ini dia momentumnya sudah ada. Apakah dia baik di oversold dan overbought? Nah, dalam konteks kali ini kita akan lihat dan kita akan coba seperti pada kesempatan ini rekan trader bisa lihat di sini contoh, di sini terjadi momentum yang sangat luar biasa karena terjadi titik perpotongan. Dan di sini pun juga sudah memberikan momentum bahwa yang tadinya di atas 0 bullish sekarang dia berubah menjadi bearish ya. Artinya pelemahan yang terjadi, sinyal pelemahan yang terjadi. Nah, di sini ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimanakah RSI. RSI pun juga sudah menunjukkan dengan seksama rekan trader. Overbought-nya udah ini membalikan arah dan dia sudah menyentuh level
70 turun ke bawah ya. Nah, sini adalah momentum di mana kita bisa mengambil posisi dalam trading. Begitupun sebaliknya rekan trader bisa lihat contohnya juga di sini ya. Di sini terjadi titik perpotongannya juga ya. Di sini terjadi titik perpotongan, momentumnya berubah, plus di sini juga momentumnya berubah. Nah, ini udah menjadi tanda bahwa setelah ini pergerakan pasar akan berubah ya. Dia sudah berubah momentum, yang tadinya momentumnya di bawah pelemahan, sekarang momentumnya penguatan, dan ini pun juga udah berada di oversold. Oversoldnya udah sudah keluar dari titik oversold, jadi udah berusaha naik. Nah, di situ adalah momentum yang kuat untuk kita mengambil posisi ya. Pada prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Pada prinsipnya seperti kayak gitu. Nah, ini juga titik perpotongan. Sebenarnya kalau rekan trader lihat juga di sini juga titik perpotongan ya. Ini pun juga sebenarnya bisa dapat momentum karena dia berubah ya. Dia berubah dari yang warna hijau menjadi warna merah, plus rekan trader bisa lihat di sini pun juga di oversold-nya, overbought-nya udah kelihatan ya. Dan dia memberikan arah untuk segera mengambil posisi. Sabar, kita coba lihat yang lain lagi. Apakah ada? Nah, seperti ini juga rekan trader. Ini pun juga momentum sudah terjadi titik perpotongan. Artinya dia akan berubah ya rekan trader ya, sorry. Dari sini dia akan berubah. Nah, titik momentumnya di sini. Nah, sorry. Oke. Anggaplah di sini lah, di sini ya rekan trader ya. Titik momentumnya di sini, dan dia di sini pun juga titik overbought-nya sudah keluar ya dari overbought, turun lagi ke bawah. Di situ adalah momentum atau peluang untuk kita mengambil posisi sell di situ. Jadi kita bisa masuk pasar di situ untuk mengambil posisi sell. Oke. Rekan trader semuanya, rekan trader pada prinsipnya apa yang telah saya jelaskan ini tidak terlalu sulit ya rekan trader. Intinya kita bisa melihat momentum yang terjadi. Momentum itu dari titik untuk MACD, titik perpotongan antara garis EMA-nya dengan sinyalnya, dan kita menyamakan dengan momentum yang ada di RSI. Dia sudah berada di oversold atau overbought. Apabila dia sudah berada overbought dan momentumnya udah berubah arah, yang tadinya hijau atau bullish menjadi bearish turun ke bawah, artinya peluang terjadi, peluang untuk kita mengambil posisi karena dua buah indikator baik itu RSI telah menunjukkan momentum yang sama, MACD juga telah menentukan momentum yang sama, sehingga dari situ kita diberikan peluang untuk bisa mengambil posisi sell. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader penjelasan kita tentang bagaimana melihat peluang pasar dengan menggunakan indikator MACD dan RSI. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.